Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الشفاء والصحة والسلامة والعافية والبركة والسعادة والمغفرة لنا ولجميع أقاربنا والبلاغ حق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وبهذه صالحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد فقد قال الله تعالى إن رحمة الله قريب من المحسنين. هو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء أخرجنا به من كل الثمرات. Surah Al-A'raf ayat 56. Inna rahmatallahi, sesungguhnya rahmat Allah, qaribun, dekat, minal muhsinin, kepada orang yang berbuat ihsan. Rahmat Allah semuanya. Ya, kita hadir di majelis taklim, rahmat Allah. Kita taat, rahmat Allah. Ya, kita bersyukur, rahmat Allah. Kita rahmat Allah. Masuk surga dengan rahmat Allah. Rahmat Allah itu qarib. Kepada siapa? Minal muhsinin. Siapa itu al-muhsinun? Al-muti'un, yaitu orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Minal muhsinin ay minal muti'in, yang taat kepada Allah, yaitu yang melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Itu namanya orang yang muhsin. Wa ahsin kama ahsanallahu, dan berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kamu. Jadi hidup yang singkat ini untuk ibadah, untuk berbuat baik sesuai dengan kemampuan kita. Dan tiap-tiap orang memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Maka Allah mengatakan kullu ya'malu ala syakilati. Katakan ya Rasulullah SAW, semua orang, tiap-tiap orang, ya'malu, beramal, ala syakilati, sesuai dengan bentuknya, sesuai dengan keadaannya, sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan ilmunya, sesuai dengan tenaganya, sesuai dengan apa yang dimiliki. Yang punya ilmu berbuat baik pakai ilmunya. Yang punya harta berbuat baik pakai hartanya. Yang punya kekuasaan berbuat baik pakai kekuasaannya. Yang punya tenaga berbuat baik pakai tenaganya.
doa, berbuat baik. Ya kita kan ada yang tenaganya kuat, dia nyapuin masjid. Ada yang nyapuin masjid bongkok dikit, pinggangnya sakit. Nah, yang begitu nggak usah nyapuin masjid, ya. Pakai duitnya aja dah, gitu, ya. Ada yang pakai tenaganya, ya. Nggak ada, tapi tenaganya kuat. Nah, bersihin dah nih masjid, ya. Ini ngangkat meja pada berat juga, ya. Kalau nggak kuat, pinggang bisa pegang, ya. Ada yang punya ilmu, pakai ilmunya. Dia punya doa, pakai doanya. Nggak orang lain kemampuan kita. Yang penting ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Nggak punya harta, ibadahnya bagaimana? Ya zikir aja, berzikir, ya. Sedekah. Gitu. Yang punya harta dengar zikir, dizikir juga, ya. Orang miskin mau sedekah nggak punya duit. Orang kaya zikir juga, sedekah juga. Nggak bisa kita ngalahin orang kaya yang dermawan, ya. Jadi itu memang fadlullah, dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Itulah kemuliaan Allah. Ya, ada hanya dia berzikir, ngaji juga, dia hadir di majelis taklim juga. Yang miskin ngaji, ada cuman nggak punya duit doang, ya. Tetap aja kalah sama orang kaya yang dermawan. Jadi nggak usah kita, sudah Allah takdir gitu. Kok buat wat watarkiru qarib, kan Allah nyebut di sini qaribun minal muhsinin. Disebutnya kata-kata qaribun, ya, al mukhbir bihi, di mana ini menjadi berita an rahmatin, dari rahmat Allah. Sedangkan kita ini hidup, yang kita harapkan rahmat Allah semuanya. Sampai Rasulullah pun kata Allah, fabima rahmatin minallahi lintalahum, dengan rahmat Allah engkau ya Rasulullah bisa lemah lembut. Jadi akhlak yang mulia itu rahmat Allah semuanya. Makanya kita Allah supaya Allah berikan kita rahmat. Rahmat itu semua kebaikan dan semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Itu rahmatin minallahi intanahum, dan semata-mata rahmat engkau ya Rasulullah, sehingga engkau lemah lembut kepada manusia. Makanya yang orang hatinya keras minta kepada Allah supaya Allah jadikan lembut hatinya, ya. Orang yang hatinya lembut hidupnya bahagia, disukai oleh manusia. Li'idhafatiha ilallah, rahmat Allah itu diidhafahkan, rahmat tapi Allah, rahmat Allah, ya. Karena diidhafahkan jadi Subhanahu wa ta'ala. Dan
Allah supaya memiliki sebagai rahmatul muhdati, rahmat yang dihadiahkan buat kamu. Maka Rasulullah sayangnya kepada semua. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi rahmat kepada seluruh alam. Artinya kebahagiaan kepada alam. Al-alam itu masih wallahi, yang selain Allah namanya alam. Apaan aja lah yang selain Allah, dunia, langit, bumi, isinya, manusia, binatang. Selain Allah alam. Rasulullah untuk memberikan rahmat kepada semua alam. Artinya bukan untuk rusak, tapi mendatangkan kebahagiaan. Jadi kalau umat Islam merusak, itu bukan ajaran Islam. Karena ajaran Islam memberikan rahmat, memberikan kasih sayang, bukan merusak. Makanya Rasulullah diapain aja, Rasulullah sabar. Ada orang datang ya, minta sama Rasulullah, Rasulullah kasih 40 kambing. Coba lihat. Dia pulang ke kampungnya, dia bilang, "No, ada no orang takut miskin." Siapa? Muhammad Rasulullah SAW. Ada gitu, orang minta 40 kali. Ngamat Nabi Muhammad. Orang leher Nabi sambil mengatakan, berikanlah apa yang ada pada kamu. Kata Rasul, kasih apa yang dia mau. Habis cukup kasih lagi sampai kasih habis, nggak ada lagi. Yang ada aku kasih. Itu kedermawanan Rasulullah SAW, rahmatnya kepada semua alam, kepada jin. Kata Nabi, kalau kamu istinja jangan pakai dahulu kan pakai batu kan ya, karena air jarang pakai. Nah kalau di padang pasir kan tulang hewan ya. Kata Nabi, kalau istinja jangan pakai. Mengapa? Karena tulang makanan darah kamu bangsa jin. Kalau dipakai buat cebok mulu di situ kan. Rahmatnya kepada Allah, kesianan dibilangin umatnya jangan cebok pakai tulang, pakai batu saja. Lihat tuh ya, perempuan itu sebenarnya bukan dikhitan, don hop supaya dia merasa nikmat nanti ketika tidur. Amin. Lubang itu jangan cincin dalamnya banyak
Jangan kencing di air yang tergenang. Jangan kencing berak di pohon yang berbuah atau pohon yang dipakai untuk berteduh. Ya. Pohon yang rindang dulu kan kalau panas kita duduknya di bawah pohon yang gede-gede. Nah, biasanya pada istirahat di situ. Jangan kencing di situ, jangan berak di situ. Udah ditulisin jangan kencing, dikencing di situ. Ya. Nah tuh, minta rahmat Rasul. Itu ntar orang bertemu pesing. Itu caranya tuh. Masya Allah. Sampai mau motong pun, kalau mau motong jangan disakitin. Motong apa aja lah, ayam ke, sapi ke, kerbau ke, kambing ke, jangan disakitin. Karena ada orang tuh mau motong kambing, diseret tuh kambing. Umar marah, jangan diseret. Kalau potong aja dengan cara baik. Bahkan kata Nabi supaya pisaunya ditajamin. Ada orang yang ngasah pisau di depan kambing. Umar marah, kalau ngasah di sebelah sono jangan dilihat begitu. Jadi sampai segitu masalah-masalah ya Allah yang kita anggap hewan ya, masih diperhatiin. Supaya pisau ditajamin, motongnya supaya cepat, supaya dia nggak merasa sakit. Jadi rahmat Allah yang diberikan ke kita itu baru satu doang, masih 99 rahmat lagi yang disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari satu itu kita saling mengasihi. Jadi orang yang berbuat baik qaribun, Allah dekat kepada orang itu. Sekarang kisah baru lagi ya. Wa huwal ladzi yursilu riyaha busra. Ini tentang hujan, angin dan awan. Wa huwa, dan dia Allah, alladzi yang yursilu, mengirim, mengutus, ar-riyaha, awan ya, atau angin ya. Busra yang membuat ya. Itu bacaan busra, ada yang membaca musra ya. Semuanya jadi itu Allah Subhanahu wa taala. Allah perintahkan angin bergerak ke barat, ke selatan, bergerak ke belakang, ngulon. Semua itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Mengapa angin bisa bergerak? Karena untuk mendorong ya, dalam ilmu fisika apa ya? Kan ada itu awan yang bertumpuk, terus ada laut, terus awan air. Dan awan nah awan ketika maka turunlah angin, minta hujan, hujan
karena hujan itu rahmat. Kemarin hujan nggak di sini? Hujan. Maghribnya saya malam Rebo di kampung Setu hujan. Di rumah nggak hujan, di Buncit. Malamnya baru hujan. Besoknya Zohor hujan lagi. Alhamdulillah. Ya. Sini gitu juga kan? Hujan nggak? Enggak. Waduh, banyak beristighfar. Jadi kalau kita apa saja beristighfar, paling canggih. Kata Nabi Nuh dalam ceritanya tuh, fakultus dafiru rabbakum innahu kana ghaffara yusma'a wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Beristighfar, Allah turunkan hujan yang lebat tapi nggak merusak. Allah berikan kita harta, Allah berikan kita anak, Allah jadikan tumbuh-tumbuhan pada subur, Allah jadikan air yang mengalir di kali. Istighfar aja. Kalau sholat istisqa ya itu afdolnya puasa dulu 3 hari. Kasih tahu jamaah orang kampung puasa. Nanti hari ketiganya dalam keadaan puasa kita sholat istisqa dalam keadaan memakai pakaian yang sederhana. Banyak beristighfar, bertobat. Kalau sekarang dibikin bendera partai di ujung udah gitu ada bazar. Masa satu nasa pakai bazar makanan, kita sholat depan kita makanan sampai pedagang kagak turun hujan. Maka satu nasa sholat istisqa mahal ya. Kalau ada udah nasa nggak datang karena beda ya. Dulu tahun 78, 79 itu lulus itu sholat istisqa di lapangan bola. Pas mau rakaat kedua turun hujan langsung, repek baju kita sampai kita salam basah semuanya. Masya Allah, yang minta anak-anak kecil, anak SMP, SMU ya, yang lagi pada kekurangan air. Nah kalau di pesantren nggak ada air bagaimana ya? Bahkan waktu itu masih primitif lah ya, masih pakai diesel ya, airnya disedot dari tanah. Nah di Jawa kan air udah kering, udah sholat istisqa langsung 1 rakaat mau bangun kedua langsung turun hujan. Dulu saya baru pulang bikin sholat istisqa di Auri, di lapangan itu. Saya ingat banget itu. Maka dari situ tuh saya nggak mau lagi dah sholat istisqa lah ya. Gitu. Kagak hujan sama sekali. Semua datang orang bazar. Saya bilang apaan lagi? Saya baru pulang dari Arab. Baru berapa 2 tahun apa gitu. Ya. Kita kaget. Kita takbir di depannya meja-meja makan makanan. Gitu. Sebelahnya baju-baju kayak kita pasar malam itu. Dalam hati anak lagi susah. Ini kita makan makanan. Udah gitu bendera-bendera partai di Auri itu lapangan sekitarnya penuh. Pikir nggak bakal hujan. Kagak hujan sama sekali. Dari situ dah tuh kalau ada undang lagi saya nggak datang lah, malu ya. Kalau kagak turun hujan ya. Jadi bertobat, beristighfar aja lah ya. Alhamdulillah banyak pada beristighfar turun dah hujan ya. Nah, jadi begitulah Allah huwa wa huwallazi yursilu. Allah yang mengutus ya. Ariyaha angin busro yang mendatangkan kabar gembira
Kabar gembiranya apa? Turun hujan. Baina yaday rahmatihi. Baina yaday rahmatihi maksudnya di depan rahmat Allah. Maksud itu sebentar lagi akan turun, yaitu melalui angin. Angin, awan yang pecah, turun tuh hujan. Mutafariqatun, yaitu angin yang berpecah belah. Maksudnya yang banyak. Qudamul mator, sebelum datang al mator, yaitu hujan. Maka biasanya angin kencang, turun hujan dah, ya. Wa fi qiraati bisukunis shin, sukunnya sinnya sukun busra tahfifan. Wa fi ukhra bisukuniha wa fatin nun. Ada bacaan sinnya sukun tapi nunnya mabtu, nasra. Masdar wa fi ukhra bisukunnya wa dhammu al muwahhada busra, badal an nun sebagai pengganti nun, ya, yang tadinya nasra menjadi busra, jadi dua bacaan, ya. Mubasyiran wa mufarridan al-ula nasura, nasura, nasran, nasura, ya. Seperti ka rasulin nasura, ya. Wal akhir basyira, jadi nasura dan basyira, pertama dan kedua. Jadi boleh busra, boleh nasra, yaitu kabar yang menggembirakan dengan turunnya hujan. Hatta idza aqallat sahaban siqala, sampai ketika hamalatir rihu, ketika angin membawa sahaban, awan, siqalan yang berat. Jumlah itu sahaban siqalan, awan yang berat, artinya awan yang penuh, ya. Nah, kalau bahasa kita mendung, ya. Bil matori, dengan turunnya hujan. Jadi harus ada awan yang penuh. Dari awan yang penuh itu dipecah, maka turunlah hujan. Suknahu li baladim mayyit. Suknahu ay kami giring, ay as-sahaba, awan itu kami giring kepada apa? Yaitu li baladin mayyit, kepada negeri yang mati atau kepada daerah yang mati. Mayit di sini maksudnya daerah negeri yang kering, tidak ada air. La nabata bihi, tidak ada tumbuh-tumbuhan karena kering. Sekarang aja kan pada mati kan tumbuh-tumbuhan, nggak ada air, ya. Nah, kalau masih dikit bisa disiram, tapi kalau yang kebun hektaran, nyiramnya bagaimana? Ya, kayak padi pada nyiramnya bagaimana? Makanya krisis sekarang beras, ya, beras susah, mahal, naik lagi, ya, ditambah perang lagi, ya, bukan Ukraina sampai perang apa namanya, Zionis menyerang Palestina sampai sekarang. Terus akhirnya kembalinya problem, yaitu pangan, makanan, khususnya kita beras. Maka ada menteri yang mengatakan jangan makan nasi, diganti dengan makan singkong. Karena beras mahal, ya. Makan singkong, makan ubi, gitu, ya. Kalau di Jawa Timur di Ponorogo, ya di Gontor pada gaplek singkong yang dikeringin. Jadi kalau kita jalan ke kampung, itu singkong-singkong kering pada digantung di pinggir-pinggir rumah, itu di tiang-tiang rumah. Itu singkong-singkong yang dikeringin. Nanti kalau nasinya, padinya habis, maka dimakan itu, makan singkong. Namanya apa namanya? Gaplek apa ya? Nah, jadi singkong yang dikeringin nanti ditumbuk, direbus lah. Ya. Tapi sebenarnya singkong bagus, ubi bagus, ya. Bahkan kalau yang kena gula
supaya nasinya dikurangi. Ya, makan kentang, makan gula, makan ubi, makan singkong bagus lah. Ya. Kayak orang dulu sehat semuanya karena makanannya singkong. Pagi-pagi makan singkong, makan ubi, makan jagung rebus, ya. Pakai bumbu kelapa, ingat nggak tuh? Ya. Ya, masih anget, masih ngebul, ya. Oh sekarang pagi-pagi mie goreng, mie rebus, ya. Siangnya mie goreng, mie rebus, ya. Ya. Malamnya mie goreng, mie rebus, ya. Itu makanya itu, ya. Penyakit semuanya itu kalau jarang-jarang sih nggak apa-apa, kalau tiap hari ya. Enak emang praktis ya 5 menit udah, apalagi mie gelas tinggal tuangin air hangat doang mantep banget, enak tapi nanti mengandung penyakit gitu. Kalau terus-terusan kalau jarang-jarang sih nggak apa-apa ya, nggak apa-apa ya. Yang penting jarang-jarang ya. Nah jadi mengapa orang Cina makan mie ya? Mengapa? Orang Cina dia makan bawang, ya, daun bawang, makan bawang putih. Udah gitu kerjanya, jalannya. Nah ini kita nggak jalan-jalan, habis makan makan rebaan lagi. Ya. Kalau Cina mau bergerak deh, makanya sehat dia, ya meskipun makan mie gitu. Jadi hujan itu luar biasa. Wa ja'alna kulla syai'in minal ma'i hayyin. Dan kami jadikan semuanya dari air hidup. Semuanya ini kita, tubuh kita 70% isinya air semua. Itu kata dokter. Otak kita hampir 90% air semua. Maka kalau kita kurang minum, pusing Pak. Karena saraf pada kering. Minum yang banyak, basah lagi tuh otak, anget lagi, enak lagi, adem. Ini air penting dah. Ya. Kalau kata dokter tuh 8 gelas ya, sehari. Masya Allah. Tapi kalau udah tua memang nggak nafsu minum, enaknya ngopi. Ya. Ngopi. Kalau di Maroko Jazair, kalau kita kopi dikasih air segini, semua orang-orang KB kasih kopi dikasih air, bukan segini lagi, air segini panjang. Makanya dia aman. Habis ngopi minum air putih, ngopi minum air putih, ngopi minum air putih. Gitu. Makanya sehat yang apa-apa. Ya. Kopi itu bagus. Ya. Bahkan ada hadis yang mengatakan orang yang mati di tenggorokannya masih ada kopi masuk surga. Nanti ya. Coba lihat tuh. Saking manfaatnya kopi tuh. Ya. Tapi penafsirannya orang yang mati di perutnya ada kopi masuk surga. Mengapa? Karena diminum kopi begadang untuk ibadah. Gitu. Kalau minum kopi buat ngegaple ya kagak. Ya. Paham ya? Jadinya beda penafsirannya. Ya. Baiklah sampai hatta idza aqallat sahaban siqalan sukna'u li baladin mayit. Al-Fatihah. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين ويكافئ مسيله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم أغننا بالعلم وسعدنا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية ربنا آتنا في حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.